Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Francisca, Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait tugas audit forensik digital dan audit investigasi dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK. Langsung ke studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara yang mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006. Namun masalah memburuk pada 2018 ketika Jiwasraya gagal membayarkan klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah. Mirip dengan kasus Enron, skandal Jiwasraya melibatkan skema Ponzi pada produk investasinya, seperti diungkapkan oleh Direktur Jiwasraya Heksana Trisasongko kepada CNBC Indonesia 29 Desember 2019. Dia mengakui bahwa pada awalnya perusahaan tidak berniat mempraktikkan skema Ponzi. Namun, di tengah masalah keuangan yang melilit, Jiwasraya menjamin pengembalian bunga sebesar 13% untuk produk rencana tabungan JS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Situasi ini mendorong perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo pelanggan lama mereka dengan premi pelanggan baru. Kantor Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Januari menyebut 5 orang sebagai tersangka korupsi. 3 di antaranya adalah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya untuk periode Januari 2013 sampai 2018. Direktur Utama Jiwasraya untuk periode 2008 sampai 2018 dan mantan Kepala Investasi Jiwasraya dan Divisi Keuangan. Skandal fraud seperti yang terjadi pada Jiwasraya dapat terjadi di perusahaan di banyak industri yang berbeda, baik dalam skala besar maupun kecil. Berita baiknya adalah bahwa fraud dapat dicegah. Secara umum, kasus fraud seringkali merupakan masalah budaya, yaitu transparansi dalam kasus Jiwasraya. Masalah transparansi ini tercermin oleh fakta bahwa perusahaan melakukan window dressing. Kasus ini melibatkan penyelewengan dana investasi oleh manajemen Jiwasraya. Dana dari nasabah, khususnya produk JS Saving Plan, dialihkan ke investasi beresiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi. Skema tersebut diduga mengandung beberapa elemen berikut. Yang pertama yaitu manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan laba yang sehat demi menarik lebih banyak nasabah. Yang kedua, pengelolaan investasi yang tidak hati-hati. Sebagian besar dana investasi ditempatkan pada saham berkinerja buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tidak kredibel. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak eksternal. Jiwasraya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengatur investasi yang menguntungkan individu tertentu, tetapi merugikan perusahaan. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 16,81 triliun. Kerugian tersebut terutama berasal dari investasi pada saham yang berkinerja buruk dan manipulasi pengelolaan dana. Modus operandi PT Jiwasraya adalah dengan menempatkan dana nasabah ke saham gorengan yang nilainya dimanipulasi agar tampak menguntungkan. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kolusi antara manajemen Jiwasraya dengan manajer investasi untuk mengelola dana secara tidak transparan. Atas kejadian tersebut, maka nasabah mengalami kerugian yang sangat besar. Ribuan nasabah kehilangan dana mereka, termasuk nasabah dari JS Saving Plan yang dijanjikan return tinggi.
Kasus ini merusak reputasi perusahaan asuransi di Indonesia dan memunculkan keraguan terhadap pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi? Jawabannya adalah indikasi awal. Yang pertama yaitu tingginya pengembalian bunga hingga 14% yang tidak realistis dibandingkan dengan pasar. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian antara investasi yang dilakukan dengan prinsip pengelolaan dana asuransi yang konservatif. Yang ketiga, penempatan dana di saham berkinerja buruk atau manajer investasi tidak kredibel. Yang keempat, penilaian investasi yang tidak realistis. Jiwasraya dilaporkan melakukan investasi dalam produk yang tidak likuid dan beresiko tinggi, seperti saham-saham yang tidak memiliki fundamental yang kuat. Laporan keuangan mencerminkan nilai investasi yang jauh lebih tinggi daripada nilai pasar sebenarnya, yang menyebabkan overstating aset. Setelah itu ada pengalihan dana. Ada praktik pengalihan dana dari produk asuransi satu ke produk lainnya untuk menutupi kekurangan. Hal ini mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menciptakan ilusi bahwa perusahaan masih dalam keadaan sehat. Dengan memindahkan dana antar produk, Jiwasraya berusaha menutupi kerugian yang terjadi. Selanjutnya, ada pencatatan pendapatan yang prematur. Pendapatan dari premi asuransi dicatat sebelum diterimanya secara nyata. Dengan cara ini, Jiwasraya dapat menunjukkan laba yang lebih tinggi pada laporan keuangannya, walaupun sebenarnya ada potensi risiko yang besar jika pendapatan tersebut tidak terrealisasi. Selanjutnya ada manipulasi liabilitas. Liabilitas tidak dicatat secara tepat, termasuk kewajiban terhadap nasabah yang belum dibayar. Penghilangan atau pengurangan nilai kewajiban di laporan keuangan menimbulkan kesan bahwa perusahaan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi semua komitmen. Selanjutnya ada pelaporan yang tidak transparan. Laporan keuangan tidak disusun dengan transparansi yang memadai. Banyak informasi penting yang disembunyikan, sehingga pihak ketiga, termasuk regulator dan investor, tidak dapat menilai kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Selanjutnya, itu ada pengaruh manajemen. Manajemen yang memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan dapat melakukan manipulasi dengan mudah. Dalam kasus Jiwasraya, ada indikasi bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen berfokus pada kepentingan pribadi dan bukan pada keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, deteksi oleh auditor melalui audit investigasi. Yang pertama itu ada analisis pola cash flow untuk mengidentifikasi anomali. Yang kedua ada pengecekan independen terhadap portofolio investasi dan kinerja saham. Yang ketiga ada verifikasi transaksi dengan pihak ketiga dan rekonsiliasi laporan keuangan. Yang keempat itu ada identifikasi pengendalian internal yang lemah atau tidak diterapkan. Selanjutnya itu ada perencanaan dan pemahaman bisnis. Auditor harus memahami sepenuhnya model bisnis dan risiko yang dihadapi perusahaan. Dalam kasus Jiwasraya, tampaknya auditor tidak cukup mendalami strategi investasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan, sehingga tidak mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.
Selanjutnya itu ada pengujian substantif dan analitis. Auditor seharusnya melakukan pengujian substantif yang lebih mendalam terhadap transaksi investasi dan pencatatan pendapatan. Pendekatan analitis yang lebih kritis terhadap rasio keuangan dan tren investasi dapat membantu mendeteksi kejanggalan. Selanjutnya itu ada independensi dan objektivitas. Independensi auditor sangat penting untuk memastikan integritas laporan. Jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan manajemen perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam menilai laporan keuangan. Selanjutnya itu ada pengawasan internal. Audit harus menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Di Jiwasraya, kelemahan dalam sistem pengawasan internal memungkinkan manipulasi laporan keuangan yang tidak terdeteksi. Auditor seharusnya merekomendasikan perbaikan dalam sistem ini. Selanjutnya itu ada pelaporan dan tindak lanjut. Auditor juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan temuan mereka secara jelas kepada pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Tindakan yang diambil terhadap rekomendasi auditor harus menjadi fokus utama untuk mencegah terulangnya kecurangan. Selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan. Auditor perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup mengenai kecurangan dan teknik deteksi. Pelatihan yang lebih baik dalam mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang lebih besar. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder? Pengaruh pada stakeholder. Yang pertama yaitu pemegang saham dan investor dapat tertipu dengan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja yang tampak sehat. Yang kedua yaitu nasabah merasa aman berinvestasi karena laporan keuangan tampak kredibel. Yang ketiga yaitu regulator OJK mungkin kehilangan kewaspadaan karena tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas pada awalnya. Untuk pencegahannya, yang pertama yaitu auditor perlu memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dengan mengaudit keabsahan aset dan kewajiban. Yang kedua yaitu regulator perlu memperkuat pemeriksaan berkala dan mengembangkan indikator resiko. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Peran auditor yang pertama yaitu analisis pola keuangan, yaitu mengidentifikasi alur dana dari nasabah baru yang digunakan untuk membayar nasabah lama. Yang kedua yaitu uji kelayakan return, mengevaluasi apakah return investasi realistis dibandingkan dengan pasar. Yang ketiga yaitu konfirmasi transaksi, memastikan tidak ada transaksi palsu atau yang direkayasa. Teknik khusus yang pertama yaitu penelusuran aliran dana atau fund tracing. Yang kedua yaitu perbandingan kinerja portofolio investasi dengan benchmark pasar. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajemen investasi dapat mempersulit proses audit investigasi? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kesulitan yang pertama yaitu dokumen palsu atau transaksi fiktif yang disiapkan oleh pihak yang berkolusi. Yang kedua, penggunaan pihak ketiga untuk menyamarkan aliran dana. Strategi yang dilakukan adalah
Yang pertama, melakukan audit silang dengan data dari sumber independen. Yang kedua, menelusuri hubungan finansial antara manajemen dan pihak eksternal. Yang ketiga, penggunaan teknologi forensik untuk mengungkapkan pola komunikasi dan transaksi yang mencurigakan. Pertanyaan yang kelima, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasi? Teknik yang dapat digunakan yaitu yang pertama, audit forensik digital. Menganalisis data transaksi untuk menemukan pola investasi yang tidak wajar. Yang kedua, menelusuri dokumen dengan memeriksa bukti investasi dan laporan portofolio. Yang ketiga, konfirmasi pihak ketiga, memverifikasi dengan lembaga penyimpanan saham dan reksadana. Pertanyaan yang keenam, berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Teknologi forensik yang pertama yaitu data analitik, mengidentifikasi anomali dalam laporan keuangan dan pola investasi. Yang kedua dengan blockchain audit, yaitu menelusuri aliran dana yang menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, digital forensik, yaitu menganalisis email, pesan, atau dokumen elektronik yang relevan. Selanjutnya ada pengawasan dan integritas, yaitu auditor berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan melakukan audit secara independen, auditor dapat membantu mencegah manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya ada deteksi dini kecurangan, yaitu dengan pendekatan yang sistematis dan analitis, auditor dapat mendeteksi tanda-tanda kecurangan lebih awal. Kemampuan untuk mengenali pola atau anomali dalam laporan keuangan sangat penting dalam mencegah kecurangan yang lebih besar. Selanjutnya, peningkatan sistem pengendalian internal. Auditor tidak hanya mengevaluasi laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Rekomendasi auditor untuk perbaikan sistem ini dapat membantu mencegah kecurangan di masa depan. Selanjutnya itu ada pendidikan dan kesadaran. Auditor memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan kepatuhan di seluruh organisasi. Pelatihan dan komunikasi yang baik dapat membantu membangun budaya yang menolak kecurangan. Selanjutnya itu ada transparansi dan kepercayaan. Dengan laporan yang transparan dan akurat, auditor berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap perusahaan dan industri. Kepercayaan ini penting bagi investor, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya? Tindakan auditor yang harus dilakukan yaitu yang pertama, melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi pelanggaran. Yang kedua, melaporkan temuan kepada regulator seperti OJK dan Dewan Komisaris. Yang ketiga, memberikan opini audit yang sesuai, misalnya opini tidak wajar atau disclaimer. Lanjut dengan pertanyaan nomor 8. Kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Langkah yang dilakukan auditor yaitu yang pertama, identifikasi sumber kerugian, melacak
investasi yang gagal atau dana yang disalahgunakan. Yang kedua, penghitungan dampak finansial, yaitu menggunakan data keuangan historis dan laporan transaksi. Yang ketiga, penggunaan metode evaluasi, yaitu dengan menghitung nilai aset yang sebenarnya dibandingkan dengan laporan palsu. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik, good governance, dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi? Pencegahannya yaitu yang pertama, penerapan sistem kontrol internal yang kuat. Yang kedua, audit independen secara berkala. Dan yang ketiga, pengembangan budaya transparansi melalui pelaporan yang jujur dan akuntabel. Pertanyaan yang terakhir yang ke-10 yaitu apa peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkapkan fraud. Peran OJK adalah melakukan pengawasan berkala terhadap perusahaan asuransi. Yang kedua, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana investasi. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kerjasama dengan auditor yang pertama yaitu berbagi informasi mengenai potensi risiko atau pelanggaran. Yang kedua, mendukung akses auditor terhadap data keuangan dan transaksi. Yang ketiga, berkolaborasi dalam investigasi mendalam untuk mengungkap fraud. Mungkin sekian terkait tugas audit forensik digital dan audit investigasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.